بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Apakah di sana ada ghibah yang diperbolehkan? Apakah di sana ada ghibah yang diperbolehkan? Mengapa pada sebagian jenis bid'ah itu diperbolehkan? Kenapa pada sebagian jenis ghibah itu diperbolehkan? Karena kalau tidak dilakukan hal itu, maka akan timbul mudarrah, akan timbul bahaya. Jadi tidak lain dan tidak bukan harus ditempuh dengan cara itu karena adanya maslahah. Jadi kalau tidak ditempuh maka timbul mudarrah ataupun bahaya. Contoh ghibah yang diperbolehkan misalnya dalam masalah apa? Contoh ghibah yang diperbolehkan dalam masalah apa? Ya, dalam masalah kriminal. Ya, misalnya ada orang ketahuan melakukan tindak kriminal. Ya kan tidak mungkin pelaku kejahatan itu ditindak secara hukum tanpa tindakannya itu diketahui. Walaupun dia melakukan kejahatan itu pasti akan melindungi kejahatannya. Tapi karena hajah akhirnya kejahatannya diungkap. Kemudian dalam masalah apa lagi? Ya, dalam masalah menikah. Ya, uyub fi angkihah. Uyub fi angkihah. Aib-aib dalam masalah nikah. Contohnya aib-aib dalam masalah nikah apa, Sukirman? Apa kita ambil contoh yang terjadi di lapangan? Apa man contohnya man? Sebenarnya di bab fikih ada, di lapangan juga ada. Contohnya apa man? Kalau yang di lapangan itu seperti yang terjadi di Ngepil ya, Ngepil jalan sana di sana ya, Temanggung. Ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki memalsukan data, dia sebagai perempuan datang ke KUA. Akhirnya nikah dengan laki-laki juga. Ya, dengan laki-laki juga. Sekian lama akhirnya ketahuan kalau dia adalah apa? Laki-laki. Akhirnya ditindak oleh pemerintah dengan apa? Dengan tuduhan memalsukan data. Jadi laki-laki nikah dengan laki-laki. Siapa namanya? Sin. Ya. Laki-laki nikah dengan laki-laki. Kok mau Sin? Kenapa Sin? Laki-lakinya ini ya perilakunya rusak. Ya, bencong lah ya, jadinya bencong. Laki-laki mahnud. Ngeri ya, kasihan ya. Mahnud. Jadi laki-laki tapi perasaannya kayak perempuan. Tapi kan secara hukum pemerintah kita nggak bisa. Ya nggak bisa. Secara hukum ya. Nah ini uyub dalam masalah nikah. Kalau dalam bab fikih ada yang namanya baros, gudik, kemudian ada juga namanya rotok. Ya, tidak memiliki kelamin. Ini barang-barang yang tertutup. Maka tatkala misalnya ada laki-laki mau nikahi perempuan, keluarganya paham, ini perempuannya ini ada gudiknya loh. Ceritakan ini ada gudiknya. Ini ya orang yang tahu kemudian ceritakan, ini ghibah ya kan. Tapi kalau tidak diceritakan, kemudian nikah, ketahuan ternyata gudik, coba bayangkan. Ini zalim. Ya, maka dalam perkara seperti ini boleh untuk dicerai. Kalau memang nggak suka, aduh, gimana nih ternyata kamu gudiken nih, saya
membayangkan menikahi dirimu itu kamu nggak gudigen. Dan saya membayangkan dirimu itu ada kelaminnya, ternyata kamu nggak ada kelaminnya gitu. Akhirnya dicerai, boleh. Ya, nah, maka di sini hal-hal yang demikian disampaikan. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan ini perempuan ini ada cacatnya nih. Pertama gudigen, yang kedua dia tidak memiliki kelamin gitu. Kelaminnya nggak ada tapi kecil ya. Ternyata laki-laki ini mau, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kamu rela, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini hal-hal yang demikian ini menjadi pembahasan. Kemudian apalagi yang diperbolehkan dalam masalah ghibah? Di dalam masalah jarhu wa ta'dil rawi atau ruwat. Ini pembahasannya mereka lah para ahlul hadis ya. Kita nggak terlalu berdalam-dalam dalam masalah ini. Terakhir kita sampai hadis berapa, Aris? Berapa? 256. Siapakah di antara kalian yang sudah belajar? Jadi ternyata orang untuk jadi seorang ahli agama, wallahualam ya, kalau menurut saya nggak harus mondok. Nggak harus mondok. Mondok itu kan hanya wasilah. Cuman harus rajin belajar ya. Ya, harus rajin belajar ya. Jadi tanda-tanda orang-orang yang mau berhasil di bidang ilmu memang bawaannya kitab terus sambil doa dan sebagainya. Karena kitab di zaman kita ini sudah apa? Kitab di masa kita ini sudah apa? Sudah mudawan. Mudawan ini seperti ini. Ya memang di masa kita ini banyak artikel ya. Banyak artikel di WhatsApp, di ini dan itu. Tapi kalau menurut saya ya itu selingan biasanya, selingan atau apa. Karena jarang orang yang alim dengan hanya baca artikel-artikel kayak gitu. Iya nggak? Ada nggak orang alim jadi baca artikel-artikel kayak gitu? Nggak ada kan? Yang alim mesti karena apa? Terdidik gitu. Cuman upaya itu kan karena keadaan manusia itu macam-macam. Tulis kadang juga ada orang yang butuh gitu. Jadi untuk orang yang butuh macam-macam untuk tambahan dan sebagainya. Tapi untuk jadi tadi seperti itu. Ya, ini namanya apa ya? Kayak gini namanya Mas Tani? Mindset ya Mas Tani. Mindset itu artinya cara berpikir. Sebenarnya istilahnya manhaj ya. Manhaj ya. Manhaj dalam berpikir, metodologi dalam berpikir. Bab berapa tadi Aris? 256. Bab 256. Nah, ini. Oh, ini sini mungkin 56, 9. Hadis yang berapa, Haris? 1541 dari Fatimah binti Qais. Dari Fatimah binti Qais, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abal Jahmi wa Muawiyata khatabani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abul Jahm, namanya Abul Jahm, ya, dan Muawiyah, mungkin maksudnya Muawiyah radhiyallahu anhu ya. Ini khatabani, ngelamar aku, ngelamar. Ya, walaupun orang sehebat apapun butuh kepada wanita melalui jalur apa? Melalui jalur apa? Yang ngelamar dulu, ya. Karena itu ada kemuliaan, dilindungi secara syariat. Kalau zaman dulu ada di antara mereka yang merasa punya hak cicip, ya kan? Ada hak cicip, masih ingat hak cicip? Lupa ya. Nah, jadi memang harus lamar dulu, ya, lamar dulu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ama Muawiyah." Rasulullah akhirnya menceritakan ini, dan ini bukan ghibah karena ya ini Rasulullah buat contoh. Akhirnya para ulama mengatakan ini termasuk ghibah yang boleh karena dilakukan oleh Rasulullah. Buat contoh. Rasulullah cerita, adapun Muawiyah, ya, fasu'uluka la mala lahu.
Ya, adapun Muawiyah itu adalah laki-laki miskin. Laki-laki apa? Miskin. Miskin zaman dulu ya betul-betul miskin, nggak punya apa-apa. Wong zaman dulu sampai melamar itu dengan hafalan. Kalau zaman sekarang, kunikahi engkau dengan Al-Fatihah. Tapi kan orang kaya itu. Kalau cuma punyanya Al-Fatihah, mana mau perempuan zaman sekarang, ya kan? Kulamar engkau dengan hamdalah. Walaupun dengan hamdalah, tapi di belakangnya mampu. Nah ini betul-betul nggak ada. Ada juga dengan cincin dari besi. Iltamis walau kana khataman min hadid. Ya, carilah walaupun cincin dari besi. Sudah? Maka dia adalah laki-laki miskin, tidak punya harta. Jadi betul-betul tidak punya harta. Di zaman dulu, walaupun nggak punya harta, tetapi takut terjatuh pada perkara yang sia-sialah. Ya, yang sia-sia. Jadi tetap menikah. Ya. Memang menikah ini ya mendatangkan rezeki. Ya, menikah ini mendatangkan apa man? Rezeki. Rezeki apa man? Akeh banget lah. Ya. Ya, akeh banget, nggak perlu dibahas teman. Ya, jadi menikah ini mendatangkan apa man? Rezeki. Rezekinya apa man? Akeh banget lah. Ya, macam-macam lah. Kalau disebutkan satu buku nggak selesai. Ya, rezekinya. Dia nggak punya harta. Ya, kemudian wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham tidak pernah meletakkan tongkat. Fala yadha'ul 'asa an 'atikihi. Beliau tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Jadi maksudnya senantiasa membawa tongkat. Tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ini bahasa kiasan. Mungkin seneng gebuk gitu loh. Ya. Kenapa? Oh gitu. Di sini nggak ada dalam kurungnya. Berbahagialah yang di situ ada dalam kurung. Ah ya. Berbahagialah itu yang ada dalam kurungnya, sini nggak ada. Ya itu rezeki memang. Buku punya keistimewaan masing-masing. Ya, di sini ringan apa? Tangan. Masya Allah. Allah ya fadakum. Allah ya fadakum. Ya. Insyaallah. Kita apa ini? Kopi ya. Duduk. Ya adapun cara Abul Jaham itu suka mukul. Memang ada laki-laki suka mukul. Ini karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan ya. Cuman kadang perempuan kadang nggak pernah dipukul, kadang juga ya seperti itulah. Memang yang bagus sih jangan pakai tangan. Ya, karena perempuan juga punya rasa gitu ya. Punya apa? Rasa. Jadi manusia itu punya rasa. Bolehlah berpisah tapi jangan saling menyakiti. Ya, bolehlah berpisah tapi jangan saling apa? Menyakiti. Tapi biasanya orang kalau berpisah sakit apa tidak? Sakit. Ya. Saya beberapa orang konsultasi tentang perceraian dan betul-betul cerai ada 3 ya yang konsultasi dengan saya. Dan rata-rata habis cerai semuanya bilang plong, tapi setelah itu nangis yang sampai sakit. Masya Allah. Ya, jadi saya menggambarkan perceraian itu kayak orang kena selusup. Ya, selusup kalau dibiarkan dalam tubuh bagaimana rasanya? Tatkala dicopot ya enteng, tapi masih ada sisa mood-moodnya, ya kan? Sakit gitu loh. Masya Allah. Ternyata apa? Menyakitkan. Ya, maka jangan bermain cinta kalau ya belum tahu bahayanya. Memang kadang ada orang berani bermain cinta karena belum tahu bahayanya. Dan kalau orang yang belum tahu bahayanya bermain cinta, ya itu nanti akhirnya tidak pernah mendapatkan cinta. Jadi cinta itu memang harus apa? Harus dengan takwa kepada Allah SWT. Nah ini akhirnya pun cerita. Ini nggak punya harta, ini suka mukul. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa amma Abu Jaham fadarrabun linnisa. Sedangkan Abu Jaham suka memukul dalam satu riwayat yang lain. Ini contoh. Berikutnya hadis yang ke 1542. Bismillah.
Hadis yang ke 1542. Ini hadis ini berarti contoh-contoh dari Al-Imam An-Nawawi dari sisi pendalilan di sebagian ghibah itu boleh. Contohnya ini, petunjuk Rasulullah. Berikutnya dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam, ya, nama Arqam terkenal ya. Zaid juga terkenal nih, Zaid bin Arqam nih. Ada Abu Zaid, ada Abu Arqam ini, ya. Nah, di sini namanya Zaid bin Arqam. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Dahulu kami pernah keluar bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Safar artinya apa, Abror? Safar artinya apa, Man? Perjalanan jauh, ya, Man? Ya, jauh. Kalau kita misalnya mau ke Jakarta, Man, ya, kita di Gombong sudah boleh jamak qashar belum, Man? Sudah, kenapa? Mau safar dan itu sudah meninggalkan desa. Itu pembahasan para ulama. Jadi kalau kita sudah meninggalkan desa kita, maka di situ kita boleh jamak qashar walaupun masih di Gombong kalau kita mau ke Jakarta. Memang pembahasan jamak qashar atau jamak dalam masalah safar ini ya cukup lumayan ya, tetapi simpulannya seperti yang disampaikan. Jadi kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, asaban nasa fihi syiddah. Ternyata manusia tertimpa syiddah. Syiddah di sini ya mendapatkan kesulitan dalam perjalanan, syiddah. Faqala Abdullah bin Ubay, maka berkata Abdullah bin Ubay, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Masya Allah. Jadi tatkala lagi safar, Abdullah bin Ubay mengatakan kamu itu ndak usah melakukan pembiayaan kepada orang-orang yang beramal Rasulullah. Ya, di situ diartikan menginfakkan ya Pak Pono. Nah, bahasa kitanya pembiayaan, wis ora usah biayai, wis ora usah nyokong gitu. Ini di zaman Rasulullah kepada orang-orang yang bersama Rasulullah. Bayangkan, ini di masa Rasulullah kepada orang-orang yang bersama Rasulullah. Inilah yang namanya apa? Kehidupan. Makanya yang terpenting dalam kehidupan tadi yang sudah dibahas apa Mas Tony? Taufik dan hidayah. Ini di masa Rasulullah. Janganlah kamu membelanjakan kepada siapa saja yang bersama Rasulullah hatta yang faddu, biar mereka itu sampai hartanya habis. Mampus gitu. Memang manusia senang kayak gitu itu. Cuman yang jadi permasalahan yang memberikan rizki itu Allah. Ya, memberikan rizki itu siapa, Bro? Allah. Terlanjutkan. Wa qala la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kemudian mengatakan jikalau kami nanti pulang ke Madinah, la yukhrijanna, sungguh-sungguh kalian harus mengeluarkan al-azzu, orang-orang yang mulia dari mereka, al-azal, orang-orang yang hina. Jadi harus mengeluarkan orang-orang yang hina, mungkin maksudnya adalah para sahabat Rasulullah, dari golongan mereka yang mereka menganggap orang yang mulia. Jadi mulia ini kadang merupakan apa? Mulia ini kadang merupakan apa? Sangkaan. Gitu loh. Jadi orang bisa menyangka kalau dirinya apa? Mulia siapa saja. Padahal yang bersama Rasulullah jelas yang mulia di sisi Allah. Yang membenci Rasulullah dan para sahabatnya justru yang apa? Azal. Tetapi itulah yang namanya perasaan. Makanya jangan mudah tertipu oleh yang namanya apa? Perasaan. Ya. La yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Fa ataitu Rasulullah, maka aku mendatangi Rasulullah, fa akhbartuhu bidzalik, maka aku beritakan yang demikian itu. Lah, ini kan kejadian. Kan kalau ketahuan jelas malu, takut gitu loh. Tapi kalau cerita seperti ini ghibah apa bukan ghibah? Tidak. Karena di sini ada hajat. Memang kalau orang memperhatikan pembicaraan-pembicaraan di belakang layar ya sudah. Ya, tidak ada orang baik pokoknya lah.
pembicaraan di belakang apa? Layar. Makanya orang-orang yang keblinger itu biasanya itu karena asik dan membenarkan dan mengikuti pembicaraan di belakang layar. Akhirnya bingung gitu loh. Akhirnya apa? Bingung. Sudah? La yurijana azmin al-fa'ata itu Rasulullah, kemudian datang Rasulullah, fa akhbartuhu bidzalik, maka kau beritakan dengan demikian itu. Fa arsala ila Abdullah bin Ubay, kemudian diutus kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tokoh munafikin ini. Fastahada bainahu ma fa'ala. Kemudian fastahada bainahu ma fa'ala. Kemudian betul-betul memastikan apa yang dia perbuat. Faqalu, kemudian mereka mengatakan kazzaba Zaid Rasulullah. Zaid telah berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, munafikin ini ya tatkala dikonfirmasi memutarbalikkan apa? Fakta. Dan tatkala memutarbalikkan fakta ternyata berdampak. Ini rayuan gombal, kata-kata dusta ternyata apa? Berdampak pada manusia. Taunya rayuan gombal dan taunya kedustaan biasanya kapan? Kalau sudah berlalu. Oh, ternyata ini rayuan gombal ini. Ini ternyata hoak ini. Gitu loh. Setelah berlalu biasanya. Ya, seperti orang-orang yang mati dalam kekufuran di kuburan, ya kan? Tahu nggak kalau selama yang dia ikuti tatkala hidup itu adalah hoak, setelah mati? Tahu, ya kan? Tapi tatkala hidup tahu apa enggak? Enggak. Tatkala mati, ya Allah, bayangannya surga, ternyata dapatnya apa? Neraka. Nah, tatkala didatangi justru malah Zaid yang didustakan ini. Fawaqa fi nafsihi mimma qalu. Kemudian terjadi di dalam diriku ya apa yang mereka katakan. Syiddatan ini menjadinya bingung, ini gimana nih beritanya. Ya, hatta anzalallahu taala tasdiki, sampai akhirnya turun firman dari Allah tentang pembenaranku. Jadi memang kalau bukan karena Allah hancur semuanya, ya apa tidak? Kalau bukan karena Allah hancur semuanya. Tidak ada patokan manusia. Ya, tidak ada patokan bagi manusia. Kemudian turun firman Allah, "Idza ja'akal munafiqun." Nah, apabila datang kepada engkau orang munafikun, ya, bahwasanya mereka ya innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ya, padahal Allah juga membenarkan innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Jadi pernyataan mereka tentang dirinya mengakui kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah nggak kanggo. Cukup pernyataan Allah sebagai penguat bahwasanya dirinya adalah Rasulullah. Karena apa? Karena ini tameng. Ya, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafikin ini dusta, dan dusta itu ternyata susah diungkap, ya. Susah diungkap. Tumada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan mereka liyastaghfira lahum, supaya Allah mengampuni mereka. Falau ru'usahum. Ternyata kemudian mereka apa? Malah memalingkan wajah-wajah mereka. Jadi tatkala mereka dusta, ketahuan, kemudian Rasulullah merasa kasihan dan sebagainya, ada doakan minta maaf, mereka menunjukkan aku ora butuh gitu loh. Kenapa? Karena memang awalnya juga nggak butuh. Nah, kenapa melakukan demikian itu? Ya karena untuk menutupi kedustaannya. Nah, ini termasuk yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai beberapa dalil contoh ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Karena kalau tidak disampaikan, di sini akan tidak diketahui antara yang benar dengan yang batil. Adapun ghibah yang dilarang itu karena memang tidak ada manfaatnya. Banyak perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau diceritakan nggak ada manfaatnya, dan tidak ada solusi, dan tidak ada penanganan. Kalau seperti ini udah diem aja, ngapain? Toh kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kalau kita bisa berbuat apa-apa, selesaikan. Ya, selesaikan. Tapi kan kebanyakannya kita tidak mampu, sudah diem. Ya, diem. Paling mendoakan. Ya, semoga Allah menolong, semoga Allah mudahkan. Seperti prinsip-prinsip yang ada pada Ahlussunnah, ya. Kadang pemerintah punya ini dari itu dari kekurangan. Tatkala kita mendengar, ya sudah kita doakan.
Tohkah kita mau melaknatnya, mendoakan kejelekan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan pemerintah kami ya Allah. Jagalah ya Allah. Sudah kayak gitu. Itu sebagai tuntunan yang ada pada agama kita. Ya. Adapun sebagian orang ya mengucapkan sumpah serapah. Ya, dan ini nggak ada manfaatnya secara tinjauan syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.